mustanadu dzalik fi inkari qudratillahi ta'ala bal inna ma yasummu rawaihal mukasyafah man salaka syai'an wala min mabadi'it tariq kama qila li Bishr bi ayyi syai'in balagta hadhil manzilah qal kuntu ukatimullah ta'ala hali ma'nahu annahu as'aluhu ay yaksuma alayya wa yukhfiya amri wa ruwiya annahu ra'al Khadir alaihi salam faqala lahu ud'u Allah ta'ala li faqala yassarallahu alayka ta'atah faqultu zidni qala wa sataraha alaik faqila ma'nahu sataraha anil khalqi wa qila ma'nahu sataraha anka hatta la taltafita anta ilaiha ila akhir. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Maka inilah hukum setiap orang yang mengingkari karamah para wali. Orang yang mengingkari kada percaya terhadap karamat para wali, maka dia akan tertegah daripada barakahnya wali itu. Karena tidak ada tempat sandarannya kecuali keterbatasannya, kelingahannya dari yang demikian dan kelingahan orang yang melihatnya. Artinya orang yang mengingkari karamat para wali itu orang yang mengukur orang lain dengan ukuran dirinya sehingga sangat terbatas. Kalau dia merasa kada sanggup berbuat yang demikian, maka dia pun mengukur orang lain kada sanggup juga berbuat demikian. Jadi sandarannya itu sudah salah, ukurannya sudah salah. Dia mengukur orang lain dengan dirinya sendiri. Dan sejahat-jahatnya sandaran yang demikian adalah mengingkari kudrat Allah Ta'ala. Allah itu maha kuasa memberikan keistimewaan, kelebihan kepada sebagian daripada hambanya. Orang yang mengingkari karamat para wali itu bisa disamakan dengan orang yang mengingkari kudrat Allah. Padahal setiap karamat para wali maka itu adalah merupakan mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu karamatin liwaliyin mu'jizatun lahu sallallahu alaihi wasallam. Setiap ada karamat dari para wali maka itu hakikatnya adalah mukjizat Nabi kita. Karena para wali ini umat Nabi kita. Wali-wali itu umat Nabi kita. Umatnya demikian, apalagi nabinya. Jadi setiap karamat wali itu hakikatnya mukjizat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengingkari mukjizat Nabi itu membahayakan kepada keimanan seseorang. Akan tetapi hanya saja akan mencium bau mukasyafah. Artinya hanya saja akan mendapatkan sedikit dari mukasyafah itu oleh orang yang menjalani sesuatu meskipun dari pokok-pokok jalan. Orang yang diberi Allah mukasyafah itu orang yang sudah berjalan walaupun hanya pada pokok-pokok perjalanannya. Dia sudah membaguskan tobatnya,
Nah, itu berarti dia sudah menjalani suatu jalan menuju kepada ma'rifatullah. Nah, kalau orang itu sudah bujur-bujur tobat, membaguskan tobatnya, itu bisa diberi Allah bagian dari mukasyafah. Mukasyafah itu artinya adalah melihat hakikat dari sesuatu perkara. Nah, melihat hakikat dari sesuatu perkara, melihat dalamnya sesuatu yang ada. Nah, kita bisa hanya diberi Allah mukasyafah itu bila sudah kita mulai menjalani jalan menuju kepada Allah tadi. Kalau kita masih belum menjalani jalan menuju Allah, nah maka itu kita jauh daripada mendapatkan baunya mukasyafah tadi. Maka bila kita kada diberi Allah mukasyafah itu, maka kita melihat sesuatu itu hanya dari zahir belaka. Kita melihat apapun yang kita lihat hanya kulitnya. Nah, itu mukasyafah diberi artinya kita akan bisa melihat sesuatu itu bukan hanya dari zahir, tapi kita melihat sesuatu yang ada di dalamnya yang zahir itu. Sebagaimana telah ditanyakan kepada Bishrun, dengan sebab apakah kamu mencapai tingkatan ini? Ia menjawab, saya menyembunyikan halku karena Allah Ta'ala. Maksudnya, saya meminta kepada Allah supaya Allah menyembunyikan untukku dan merahasiakan urusanku. Artinya bahwa orang yang sedang berjalan menuju kepada ma'rifatullah itu, dia mesti minta kepada Allah agar disembunyikan. Karena kalau dia kada disembunyikan, artinya dia diketahui orang, apalagi dia menjadi terkenal, itu akan menghambat jalannya menuju kepada ma'rifatullah. Karena bila seseorang itu masyhur terlebih dahulu, tentu akan banyak orang-orang yang mengetahui dirinya. Bila banyak orang-orang mengetahui dirinya, tentu akan banyak berurusan dengannya. Nah, banyaknya urusan-urusan kepada makhluk bagi seseorang yang salik, bagi seseorang yang menjalani perjalanan menuju Allah itu menyulitkan dia untuk mengamalkan amalan-amalan yang banyak itu. Nah, jadi Bishr Al-Hafi, beliau pada waktu awalnya dalam perjalanan menuju ma'rifatullah, beliau minta agar disembunyikan, agar tidak diketahui oleh orang. Telah diriwayatkan bahwasanya Bishr ini melihat Nabi Khidir alaihi salam. Maka ia berkata kepadanya Nabi Khidir, ujar Bishr Hafi, berdoalah kepada Allah Ta'ala untukku. Nah, berdoalah kepada Allah Ta'ala untukku. Nah, bahasa kitanya, doakan pang aku kepada Allah. Nah, doakanlah aku kepada Allah. Nabi Khidir alaihissalam berkata, semoga Allah memudahkanmu untuk taat kepada Allah. Nah, itu doa Nabi Khidir. Semoga engkau diberi Allah kemudahan untuk selalu taat kepada Allah. Saya berkata kepadanya, Khidir, tambahkanlah doa untukku. Tambahi pang lagi doanya itu. Nabi Khidir alaihissalam berkata, dan semoga Allah menutupi ketaatan itu atasmu. Maka dikatakan maksudnya semoga Allah menutupi ketaatan itu
maksudnya adalah semoga Allah menutupi taat itu dari makhluk. Nah, engkau dimudahkan berbuat taat dan orang kadang mengetahui taat engkau itu. Dan ada lagi yang mengatakan maksudnya semoga Allah menutupi ketaatan itu, maksudnya adalah semoga Allah menutupinya darimu sehingga kamu tidak menoleh kepadanya. Nah, perbuatan taat itu berbeda dengan perbuatan maksiat. Kalau perbuatan maksiat itu apabila kita tobat kepada Allah, kita ingat-ingat, kita sesali, itu jadi kebaikan kepada kita. Tetapi kalau perbuatan taat ini hendaknya jangan diingat. Perbuatan taat yang telah kita lakukan dahulu-dahulu jangan lagi diingat, apalagi dibanggakan. Nah, karena mengingat-ingat perbuatan taat itu bisa menimbulkan kebanggaan kepada orangnya dan itu bisa menggugurkan pahalanya. Nah, dari kisah Bishrul Hafi kepada Nabi Khidir alaihi salam ini, bahwa seseorang yang menjalani jalan ma'rifat kepada Allah, maka dia mesti agar ditutupi, mesti tidak dikenali, mesti tidak diketahui bahwa dia itu menjalani jalan menuju kepada ma'rifatullah. Karena makin dia tersembunyi, makin sedikit kesibukannya. Makin kada dikenal orang, makin sedikit urusannya. Dan sebahagian mereka bahwasanya ia berkata, menggelisahkanku kerinduan untuk bertemu Nabi Khidir alaihi salam. Lalu pada suatu kali saya meminta kepada Allah Ta'ala, semoga Allah memperlihatkan saya kepadanya Nabi Khidir, supaya ia mengajarkan kepadaku sesuatu yang sangat penting untukku. Yang meriwayatkan berkata, maka saya melihatnya. Orang ini minta kepada Allah supaya ditemuakan lawan Nabi Khidir. Hendak bertakun macam-macam melawan Nabi Khidir itu nyaman, minta doakan nyaman. Nah, jadi minta kepada Allah supaya ditemukan lawan Nabi Khidir. Doanya dikabulkan Allah, dia bertemu Nabi Khidir dan tidak mengalahkanku akan kesusahanku dan cita-citaku, kecuali saya berkata kepadanya, wahai Abul Abbas. Itu kunyah Nabi Khidir, panggilan Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir itu panggilan Sidin atau kunyah Sidin Abul Abbas. Gelar Sidin itu Khadir atau Khidir. Ngaran Sidin Balya. Nah, ngarannya kada terkenal, yang terkenal cuma gelar. Khidir itu gelar. Kalau panggilannya Abul Abbas, ngaran Sidin sebujurannya Balya. Apa digelar Khidir? Hijau. Khidir itu hijau artinya. Karena beliau tidak bertempat di suatu tempat yang gersang, melainkan tempat gersang itu menjadi subur. Tidak ada tempat yang gersang Sidin singgahi, melainkan tempat yang gersang itu menjadi makmur. Nah, makanya digelar dengan gelar Khidir. Jadi membacanya ada dua cara. Yang pertama Khadir, Nabi Khadir, atau Nabi Khidir. Kada ada Nabi Haidir. Nah, jadi Khadir atau Khidir artinya hijau tadi. Wa
wahai Abul Abbas, ajarilah saya sesuatu. Apabila sesuatu itu saya ucapkan, maka terdindinglah saya dari hati makhluk. Artinya ajari pang aku amalan, nang bila ku amalkan, orang kada memandang lagi lawan aku, orang kada ingat lagi lawan aku, orang kada tahu lagi lawan aku. Nah, itu amalannya apa? Karena si din ini hendak menjalani makrifat kepada Allah, diperlukan ketenangan, diperlukan kesunyian. Jangan ada orang-orang yang mengganggu daripada makhluk Allah. Jadi minta doa kepada Khidir, bacaan apa supaya bacaan itu bila dibaca orang kada menggandang lagi lawan seorang, orang kada mengingat lagi lawan seorang, orang kada memperhatikan lagi lawan seorang, sehingga kada ada gangguan untuk mengamalkan wirid-wirid, mengamalkan amalan-amalan yang mempercepat dia menuju kepada ma'rifatullah. Ajarilah saya sesuatu, apabila sesuatu itu saya ucapkan, maka terdindinglah saya dari hati makhluk, maka tidak ada bagiku padanya makhluk kedudukan, dan saya tidak dikenal oleh siapapun dengan kesalihan dan keagamaan. Maka Nabi Khidir alaihissalam berkata, ucapkanlah, Allahumma asbil alayya kathiba sitrik wa hutta alayya suradiqati hujubik waj'alni fi maknuni ghaibik wahjubni an qulubi khalqik. Nah, itu bacaannya. Artinya, ya Allah, turunkanlah untukku tabir tutupanmu yang tebal, turunkan untukku tenda hijabmu, jadilah aku tertutup dalam kegaibanmu, dan tutupkanlah aku dari hati makhlukmu. Ini bila diamalkan itu kabul, maka orang kada akan memperdulikan kita lagi, orang kada akan mencari kita lagi, orang kada akan mengenal kita lagi. Kita ada, kita kada ada, kada dicari orang, kita dilupakan oleh orang, sehingga kita menjadi sendiri dan mudah untuk mengamalkan berbagai macam amalan, kada ada gangguan dari orang-orang lain. Ia berkata, kemudian Nabi Khidir itu menghilang, dan saya tidak melihatnya lagi, dan saya tidak rindu lagi sesudah itu. Maka saya senantiasa membaca doa-doa itu pada setiap hari, diamalkan doa itu tiap hari. Dan diceritakan bahwa jadilah ia, sesudah mengamalkan tadi beberapa hari, diamalkan doa Nabi Khidir tadi, kabul. Di mana ia dipandang rendah dan hina, orang samuaan meremehkan ia, orang samuaan menghinakan dia, orang kafir zimmi menghinakannya, orang kafir pun menghinakan, dan orang banyak memandangnya hina di jalan-jalan. Ia membawa sesuatu untuk mereka karena jatuhnya derajatnya di hadapan mereka, dan adalah anak-anak kecil mempermainkannya, dan adalah kesenangannya itu ketenangan hatinya dan rutinnya keadaannya di dalam kehinaan dan di dalam ketidakterkenalan. Nah, akhirnya dia sudah dianggap orang hina, dianggap orang remeh, kali diperdulikan orang lagi. Nah, dengan demikian beliau menghadap Allah dengan tidak ada gangguan, dengan tidak ada halangan dari siapapun lagi. Nah, maka seperti inilah keadaan para waliullah ta'ala itu. Jadi para waliullah itu dalam perjalanannya mereka itu pasti demikian, pasti kada dikenal orang, pasti kada diketahui orang, karena mereka memang minta itu, mereka minta. Tapi sesudah mereka itu diangkat
dijadikan waliullah, nah mereka serahkan sepenuhnya kepada Allah. Hendak dijadikan Allah terkenal, boleh. Hendak dijadikan Allah tersembunyi terus menerus sampai mati, mereka pun setuju. Nah, mereka kada bakal hendak lagi hendak apa kada, terserah Allah. Itu kalau sudah mereka mencapai kedudukan ma'rifatullah. Ya, perkataan ulama mengatakan man ahabbal humul fahuwa abdul humul, wa man ahabba zuhur fahuwa abdul zuhur, wa man ahabballah fahuwa abdullah. Nah, siapa nang katuju hendak tersembunyi aja, itu ngarannya hambanya tersembunyi. Siapa nang hendak masyhur, itu ngarannya hambanya masyhur. Tapi siapa yang hendak kepingin kepada Allah, itulah hambanya Allah. Nah, artinya di waktu kita menjalani perjalanan ma'rifatullah, kita kada dikenal orang, kada diketahui orang, nah sudah mencapai kedudukan ma'rifat kepada Allah, serahkan diri kita kepada Allah, terserah Allah. Hendak dijadikan seorang terkenal, hendak dijadikan Allah orang yang terhina, tersembunyi, sepenuhnya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan umumnya para wali-wali itu adalah tersembunyi, itu umumnya. Kalau ada wali-wali nang timbul, wali-wali nang masyhur, itu semata-mata Allah masukkan untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, untuk mengajarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau tidak ada tujuan itu, kalau tidak ada tugas itu, maka para wali-wali ini akan disembunyikan oleh Allah sampai akhir hayat mereka. Karena mengajarkan ilmu amar ma'ruf nahi munkar itu perlu kemasyhuran, tuh kan? Nah, mengkada masyhur mana orang tahu. Kayak orang menuntut ilmu. Kalau kada mulia, kalau kada terhormat, mana bisa amar ma'ruf nahi munkar? Orang hina misal mencegah kemungkaran kada dipakai orang. Nah, jadi Allah Ta'ala itu